Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Orang Jawa. Kediri dan Tumapel yang kini masuk wilayah Malang memang telah lama berseteru hingga kerajaan Singosari terpecah. Pecahnya kerajaan itu juga karena perselisihan di internal istana Tumapel yang akrab disebut Singosari. Mangkatnya Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa Sang Amurwabumi pada 1227 menjadi awal perseteruan antara Singosari dan Kediri. Daha yang menjadi kota kedua di bawah kekuasaan Singosari membelot dan berusaha berdikari sendiri. Di bawah kekuasaan Batara Parameswara atau Mahisa Wong Teleng, Daha yang masih menjadi wilayah bawahan Singosari tak mau tunduk kepada Tumapel yang dipimpin oleh Anusapati. Saudara-saudara Mahisa Wong Teleng atau Batara Parameswara juga turut membelot dan membela Mahisa Wong Teleng. Dikisahkan Profesor Slamet Pujiana pada pemugaran Pusada Sejarah Leluhur Majapahit di Prasasti Mula Malurung menyatakan pergantian penguasa daerah terjadi di mana Kuningbaya dan Tohjaya kemudian berturut-turut menggantikan Mahisa Wong Teleng. Sepeninggal Tohjaya yang berkuasa di Kediri, kedua kerajaan ini akhirnya berhasil disatukan oleh Sri Jaya Wisnuwardana Sang Mapanji Saminingrat. Sejak tanggal 19 September 1248, konon penyatuan kedua kerajaan ini dibantu oleh Mahisa Cempaka dan Ranggawuni yang dalam para raton ternyata sebagai Sang Pamegat di Ranu Kebayan yang mendorong usaha penyatuan Kediri dengan Tumapel. Dukungan dari para pembesar pejabat daerah di Daha pula akhirnya Wisnuwardana berhasil kembali menggabungkan Kediri dengan Tumapel yang telah dikuasai sepeninggal Anusapati pada 1248. Selanjutnya Sang Apanji Pati-Pati mengabdi kepada Sri Kartanegara yang sejak tahun 1254 menurut Nagara Kretagama diangkat sebagai raja di daerah Kediri. Nama Ranggawuni tidak pernah disebut pada prasasti Maribong dan prasasti Mula Malurung. Pada kedua prasasti ini yang disebut ialah nama Seminingrat. Pada prasasti Maribong jelas bahwa nama Jaya Wisnuwardana adalah nama Abhiseka. Sang Mapanji Seminingrat jelas adalah nama Garbopati Jaya Wisnuwardana. Namun tidak diketahui pengubah para raton hingga memperoleh nama Ranggawuni. Kebalikannya, nama Suminingrat tidak pernah disebut dalam para raton, tetapi para raton menyajikan panjang lebar tentang persekutuan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, putra Mahisa Wong Teleng. Setelah berhasil mengalahkan Tohjaya yang kemudian menyingkir ke Katang Lumbang, Ranggawuni lantas naik tahta di kerajaan Tumapel dengan mengambil nama Abhiseka Wisnuwardana, sedangkan Mahisa Cempaka dijadikan Ratu Angabaya bergelar Narasinga. Namun uraian para raton oleh Slamet Muljana pada bukunya disebut tak bisa dibenarkan karena ternyata Nararya Tohjaya bukan raja di Tumapel tetapi untuk memperebutkan kekuasaan di Kediri. Prasasti Mula Malurung sama sekali tidak menyinggung adanya pemberontakan terhadap Nararya Tohjaya. Para raton menyebutkan bahwa Tohjaya mangkat pada tahun Saka 1172 atau sekitar 1250 Masehi dan dicandikan di Katang Lumbang. Oleh karenanya penyatuan Kediri dan Tumapel berlangsung sepeninggal Nararya Tohjaya, maka peristiwa itu berlangsung sesudah tahun 1250. Nah, itulah penjelasan tentang kisah salah satu raja Wisnuwardana yang berhasil menyatukan Singosari dan Kediri usai terpecah belah. Mugi-mugi informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Mugi-mugi diberi manfaat lan matur nuwun.